إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في المحكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW menghimbau kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau karena pahalanya dan balasan dari Allah sangat besar. Khususnya hari Jumat ini lebih banyak dari hari-hari yang lain. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari ini yang mulia, hari Sayyidul Ayyam Jumat, dan masih berada di bulan Muharram, itu awal bulan Hijriah. Kemudian kita juga bersamaan dengan bulan Agustus, yaitu yang selalu kita kenal hari kemerdekaan, bulan Agustus ini, tanggal 17. Hijrah juga kita kenal sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa dalam Islam. Sampai hijrah itu bagian dari 3 ajaran pokok Islam yang harus kita laksanakan. Pertama iman, kedua hijrah, dan ketiga jihad. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan? Kalau kita lihat ajaran Islam, mulai dari hal-hal yang sangat basic seperti syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan seterusnya. Dan kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW, kita akan menemukan bahwa tujuan utama Islam Allah turunkan itu adalah untuk memerdekakan manusia. Jadi kemerdekaan itu sesuatu yang menjadi fitrah manusia, apalagi bagi seorang muslim, bagi masyarakat muslim, bagi negeri Islam. Tidak akan ada kamus penjajahan itu bisa diterima dalam hidup mereka. Tidak ada istilah penjajahan itu bisa dianggap sebagai suatu kemuliaan. Penjajahan itu adalah sebuah kehinaan. Penjajahan itu adalah sebuah penistaan. Dan kemerdekaan itu sebuah kemuliaan. Kemerdekaan itu hak, harus diambil, harus diperjuangkan. Bahkan dalam Islam harus dengan menumpahkan darah sekalipun, itu malah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat
Ketika Islam tidak bisa berkembang di Mekah, dan bukan hanya tidak bisa berkembang, tapi diupayakan untuk dihabisi ajaran-ajaran penganutnya oleh orang-orang kafir Quraisy dan tokoh-tokoh kafir Quraisy zaman itu, Allah perintahkan sahabat dan Rasulullah hijrah. Bahkan Rasul mencoba hijrah ke Taif, tidak diterima. Kemudian sahabat diminta Rasulullah hijrah ke Habasyah, Al-Habasyah atau Eritrea sekarang, ya, dan diterima, tapi hanya sebagai muhajir, sebagai refugees, tidak sebagai warga negara, karena di sana rajanya Kristen yang faham tentang ajaran asli agamanya, sehingga dia bisa menerima umat bertauhid. Makanya diceritakan dalam sejarah, ternyata Raja Najasyi itu masuk Islam setelah kedatangan para muhajirin yang hampir 100 orang itu di zaman itu. Oleh karena itu ada riwayat ketika Rasul mendengar kabar Najasyi meninggal, ya Rasul menyuruh sahabat untuk melakukan salat gaib. Tapi hijrah dalam Islam, karena Islam itu ya mengharuskan umatnya harus merdeka. Tidak cukup hanya tinggal di sebuah negeri yang dapat naungan politik, tidak cukup. Karena umat Islam itu harus berdaulat. Umat Islam itu harus bernegara yang berdaulat. Kenapa? Karena tanpa ada negara nggak mungkin menerapkan syariat Islam. Makanya intinya harus merdeka. Setelah merdeka pasti seharusnya bisa menegakkan syariat Islam. Makanya Allah pilihkanlah Yathrib atau Madinah untuk Rasulullah dan para sahabat hijrah ke sana. Rasul hijrah itu sekitar tanggal 20 Safar sampai sekitar tanggal 12 Rabiul Awal, arti 22 hari. Rasul berjalan berdua dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menuju sebuah kota, sebuah negeri yang di sana akan tegak syariat Islam. Di sana umat Islam akan merdeka, ya, dengan segala macam makna dan pengertiannya. Nah, begitu juga dulu kalau kita lihat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini, hampir 99% itu dilakukan oleh umat Islam. Karena zaman itu belum ada konflik antara Islam non-Islam, karena Islam dominan dalam segala hal, dalam pergerakan kemerdekaan, melawan Belanda, membuat pergerakan-pergerakan, ya, menyusun perjuangan-perjuangan melalui pendidikan. Coba lihat Muhammadiyah, NU itu jauh lahir sebelum merdeka, jauh sebelum merdeka itu. Ada Syarikat Islam fokus dalam pengembangan ekonomi jauh sebelum merdeka, itu lahir dari tokoh-tokoh Islam semua. Nggak ada, ya, boleh dikatakan umat lain yang menonjol seperti umat Islam, tidak ada. Karena hanya Islam yang mengajarkan kemerdekaan itu. Bunyi syahadatnya saja, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, bersumpah tidak akan pernah ada Tuhan yang harus diakui. Tidak akan pernah ada berhala-berhala yang harus diakui, yang disembah menjadi Tuhan. Tidak akan ada sistem-sistem yang pernah diakui di luar sistem Allah. Tidak akan ada pernah penghambaan, ketaatan diberikan mutlak kepada selain Allah. Itu artinya la ilaha illallah, la rabba illallah, la khaliqa illallah. Tidak pencipta selain Allah, la ubudiyata illallah illa lillah. Tidak boleh ada ubudiyah, ketaatan selain hanya kepada Allah. Dan oleh karena itu la syari'ata illa syari'at Allah. Tidak ada syariat sistem hidup kecuali sistem hidup yang Allah sudah jelaskan secara detail dalam Al-Quran dan melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perjuangan bergolak di mana-mana. Umat Islam tidak pernah merasa mahal, kalaupun harus menumpahkan darah demi kemerdekaan. Di mana-mana, di Aljazair, di mana-mana umat Islam. Bahkan yang
akhir-akhir ini di Afghanistan 40 tahun sampai dua negara superpower berantakan di tangan mereka. Uni Soviet, Uni Soviet dan Amerika sekarang sudah berantakan, dan Eropa. Tidak ada dalam sejarah umat Islam itu yang menerima kemerdekaan, penjajahan itu tidak ada. Karena dasar inti ajaran mereka adalah kemerdekaan. Makanya kalau kita baca sejarah, ya, perjuangan kemerdekaan umat Islam, kemerdekaan Indonesia ini sampai, ya, bagaimana mereka tokoh-tokoh pejuang Islam. Dan ada satu yang non-muslim dan ada beberapa dua atau yang nasionalis. Setelah itu tokoh Islam atau sebenarnya panitia 9. Bagaimana mereka merusakkan piagam Jakarta. Ini luar biasa, saya baca. Ini ada, teksnya masih ada. Sampai dikatakan bahwa kemerdekaan itu hak seluruh manusia. Bahwa penjajahan itu harus dihapuskan dari segala muka bumi ini. Bahwa harus menegakkan keadilan. Dan bahwa kemerdekaan ini berkat apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Artinya Allah yang nyuruh kita merdeka melalui ajaran Islamnya. Ya kan? Bahwa umat Islam ini harus menegaskan, menerapkan syariat Islam. Itu dijelaskan di dalam panitia 9 itu. Ya. Jadi umat ini sudah merancang negara ini sedemikian rupa sebenarnya. Tapi sejarah itu kok bisa ditilep. Sejarah itu bisa dihapus. Sejarah itu bisa disimpangkan. Sekarang umpamanya tokoh-tokoh Islam tidak masuk lagi dalam kamus sejarah Indonesia. Masuk komunis, tokoh-tokoh komunis malah masuk. Ini luar biasa, makanya saya mengatakan kita ini belum merdeka. Baru merdeka menaikkan bendera. Enggak ada gunanya. Kalau kita hanya baru merdeka menaikkan bendera, tapi di balik itu kemerdekaan yang diraih oleh ulama, oleh tokoh, oleh syuhada, oleh pejuang-pejuang kita dengan rumusan yang luar biasa dan undang-undang dasarnya. Tapi kok bisa ditilep, bisa dibuang, bisa dimanipulasi. Seakan-akan umat Islam ini mah nggak berjasa. Maka jangan ngotot dong orang Islam menegakkan syariat Islam, kalian itu nggak berjasa. Itu sekarang yang terjadi. Maka setiap ada upaya-upaya, himbauan-himbauan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dianggap kriminal, bahkan dianggap teroris. Ini sudah luar biasa penyimpangan sejarah kita ini. Dimulai dari pencabutan 7 kata itu, bagi umat Islam wajib menerapkan syariatnya, dicabut itu oleh Soekarno. Sampai hari ini umat dijajah kembali. Oleh karena itu kaum muslimin harus kita sadar bahwa kita belum merdeka. Harus kita merdeka jilid yang kedua. Kita bisa lihat fenomena kehidupan kita, apalagi 10 tahun belakangan ini semakin hancur. Bagaimana tidak hancur? Karena syarat merdeka dalam Islam ada 3. Pertama, kita merdeka dalam memerdekakan diri kita dari menyembah, mengabdi kepada Tuhan-Tuhan selain Allah dan hanya kepada Allah. Itulah hakikat la ilaha illallah. Tapi kalau kita mengabdi kepada negara juga, mengabdi kepada tanah air juga, mengabdi kepada tokoh juga, mengabdi kepada sistem-sistem jahiliyah juga, dan Allah dan Rasulnya kita kesampingkan, dalam ubudiyah ini mengabdi juga kepada hawa nafsu, mengabdi juga kepada kedudukan, pangkat, harta, wanita, berarti kita belum merdeka. Jangan disalahkan orang lain, berarti pemahaman agama kita yang dangkal atau didangkalkan melalui sistem pendidikan, media dan sebagainya. Bisa aja itu terjadi. Kita lihat semakin dangkal dari Orde Lama, Masyumi dimusuhi, dibubarin, tokoh-tokoh dipenjarakan,
berlanjut Orde Baru, kita lihat sistem pendidikan semakin dangkal, semakin dangkal. Lahir generasi sekuler, tak paham agamanya, nggak paham sejarahnya. Yang berdarah-darah memerdekakan Indonesia ini dari penjajahan itu umat Islam 99,9%. Cobalah cari. Bukan berarti kita menafikan yang lain, tidak, tapi sangat kecil perannya. Kok kenapa dibalik sekarang sampai kita untuk mengekspresikan ubudiyah kita kepada Tuhan kita saja tidak boleh, seakan-akan tidak boleh. Di masjid mulai dikontrol, majlis taklim dikontrol, lembaga-lembaga, ormas-ormas ada yang dibubarkan karena ketakutan kepada Islam. Ini jelas sebuah kriminalitas, sebuah kezaliman yang tidak boleh diterima dan dimaafkan oleh seorang muslim yang faham arti kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu untuk mencapainya harus berjihad dengan harta dan jiwa. Karena itu sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita bergalang tanah, mati syahid, daripada hidup di dunia tapi dihinakan oleh sesama manusia. Oleh karena itulah Islam Allah turunkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita sampai hari kiamat. Islam diturunkan untuk memerdekakan manusia dari mengabdi kepada sesama manusia dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemerdekaan dalam Islam ketika agamanya bisa tegak di atas muka bumi. Wa an aqimud din wa la tatafarraqu. Ada iqamatud din, penegakan syariat Islam, ajaran Islam. Sekarang jauh panggang dari api. Kita hanya boleh bersyariat Islam dalam hal urusan sangat individual. Ini kan sekuler, sama dengan Amerika, sama dengan Eropa. Kalau di sana ada sekulerisme wajar, karena agama mereka Yahudi Nasrani tidak bisa menjawab seluruh aspek kehidupan. Tapi Islam Allah sudah turunkan sebuah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini ketika Rasul Hajjatul Wada diturunkan Allah firman-Nya, hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu dan aku telah ridha Islam jadi agamamu. Coba apa alasan di sebuah negeri Islam yang diciptakan dan ditegakkan, dibangun, dimerdekakan oleh mayoritas Islam, apa alasan itu tidak menegakkan syariat Islam kecuali kebodohan? Kecuali kebodohan dan tertipu oleh ajaran-ajaran lain seperti sekularisme, liberalisme dan sebagainya. Ini persoalan besar. Jangan dikira kalau kita tidak menegakkan syariat Islam Allah ridha kepada kita. Allah tidak akan pernah ridha. Ancamannya neraka. Bagi komunitas negara muslim yang tidak menegakkan syariat Islam, siap-siap masuk neraka, selamati. Itu ancaman dari Allah. Bahkan Allah melipitkan 3 label kepada orang yang tidak mau menerapkan hukum Allah. Pertama kafir, yang kedua zalim, yang ketiga fasik. Carilah dalam Al-Quran nasib orang-orang kafir, nasib orang-orang zalim, nasib orang-orang fasik di akhirat nanti. Semuanya Allah akan ancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis dari syahadat la ilaha illallah, kita merdekakan diri kita dari mengabdi sesama manusia kepada Allah saja. Konsekuensinya adalah menerapkan syariat Allah di atas muka bumi agar Allah ridha kepada kita. Ini Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, bebas dia dari mengabdi kepada tuhan-tuhan lain, hanya kepada Allah saja, kemudian dia terapkan syariat Allah wattaqau, pasti Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada sunnah Rasulullah SAW. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka di dunia sebelum disiksa neraka. Yang ketiga,
Syarat merdeka dalam Islam adalah terwujud keadilan sosial dan keadilan hukum. Dan ini yang tidak ada. Ya, sebagai konsekuensi logis, tidak tegaknya tauhid dalam diri kita, umat kita, pemimpin kita, tentu tidak akan tegak syariat Islam dan tentu tidak akan pernah terwujud keadilan hukum, keadilan sosial. 10 tahun ini keadilan hukum, keadilan sosial sangat luar biasa parahnya. Melebihi dari zaman Belanda. Kalau dibilang kita boleh haji, zaman Belanda juga boleh haji. Dan Belanda siapkan itu kapalnya malah. Sekarang bayar mahal. Oh, kalau bilang sekarang boleh kita sholat, zaman Belanda juga boleh sholat. Nggak ada dia larang sholat. Bahkan pergi haji, menuntut ilmu ke Mekah. Cuman dia kecele. Ternyata menuntut ilmu ke Mekah, pada akhirnya semua penuntut ilmu yang belajar ke sana pulang-pulang menjadi pejuang. Jadi mujahid, pejuang kemerdekaan. Sebutlah nama tokoh-tokoh besar. Entah itu dari Muhammadiyah, dari NU, semua mereka mengecap pendidikan di sana. Dari sanalah mereka belajar Islam yang benar. Barulah mereka sadar bahwa kemerdekaan menjadi hak umat Islam dan tidak boleh ada di atas bumi, dan wajib berjihad melawan mereka. Dan itu terwujud sampai Allah takdirkan terwujud. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita renungkan. Kita sekarang sedang ditipu sejarah kita, sehingga kita merasa asing di negeri kita sendiri. Kita merasa asing, kita menjadi kuli, menjadi budak di rumah kita sendiri. Padahal Islam mengajarkan kita merdeka. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Setiap mereka pergi kepada satu negeri, ya, tercatatlah dalam sejarah yang begitu luar biasa. Di antaranya seperti dilakukan oleh Rabi' ibn Amir, salah seorang komandan perang di zaman Umar bin Khattab ketika ingin menaklukkan Persia. Raja Persia bernama Rustum ketakutan. Dia bilang, tolong utus ke sini jubir kalian, saya mau berdialog. Diutuslah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Rabi' ibn Amir. Dan dia sendiri tidak mau dipagar oleh ajudan-ajudannya, dan dia bawa tombak dengan pakaian yang lusuh. Padahal sudah disambut oleh Raja Rustum di sebuah istana dengan karpet merah, dengan hiasan-hiasan yang begitu luar biasa. Dia dengan harapan Rabi'i terpesona dengan kehidupan dunia jahiliyah yang penjajah ini dan menjajah itu. Ketika masuk, apa yang harus dia tombak karpet merah satu-satu, dia robek. Tak mau dia berjalan di atas karpet merah itu. Terus para tentara atau para penjaga istana, pasukan militer istana ingin memenggal lehernya. Raja Rustum berteriak, jangan, biarkan dia masuk, karena saya mau berdialog dengan dia. Masuk, berdialog. Dia duduk di kursi kebesarannya dengan emas di atas kepalanya, hiasannya, badannya, tangannya semua emas. Pakaiannya, pakaian kebesarannya. Dia kira Rabi' bin Amir tergoda. Dia katakan, sederhana, siapa yang mengutus kalian ke sini? Dijawab oleh Ibn Amir, Allah yang mengutus kami ke sini. Allah yang mengutus kami ke sini. Untuk apa? Dia katakan, untuk mengeluarkan manusia. 3 hal. Untuk mengeluarkan manusia dari mengabdi kepada sama manusia, hanya mengabdi kepada Allah Ta'ala saja. Itulah dasar la ilaha illallah. Yang kedua apa? Yang kedua, kami ingin membebaskan manusia dari kejahatan, kezaliman sistem agama. Karena waktu itu agama di sana itu agama Persia, agama Zoroaster, menyembah api. Bila agama zalim ini, pantas rakyat kalian mudah kalian perbudak. Ya, kami ingin keluarkan manusia dari kezaliman agama-agama ini, sistem-sistem ini kepada keadilan Islam. Hanya Islam yang bisa menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, kami ingin mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat. Artinya apa? Keadilan sosial dan keadilan hukum tegak. Dan prospek masuk surga. Bayangkan kaum muslimin rahimahullah. Ini pemahaman sahabat tentang Islam yang benar. Pantas mereka
13 abad menguasai dunia ini. Amerika bayar pajak kepada umat Islam dulu. Awal-awal mereka berdiri, 100-200 tahun mereka berdiri. Tapi sekarang apa yang terjadi? Terbalik, umat Islam yang jadikan budak, jadi perebutan oleh Barat dan Timur. Barat kapitalis, Timur komunis. Cina hari ini perebutkan kita. Kenapa dengan mudah mereka bisa menjajah kita kembali, menelan mentah-mentah negeri kita yang sudah dimerdekakan oleh para pejuang kita? Kenapa? Kita tidak paham Islam, tidak paham sejarah. Oleh karena itu saya tidak bahagia 17 Agustus. Saya sedih, menangis. Jangan tertipu oleh setiap kantor, setiap instansi kita bisa menaikkan bendera. Itu hanya tipu daya muslihat. Ketahuilah sesungguhnya kita sedang terjajah kembali, dan kita harus memerdekakan negeri ini kembali untuk jilid kedua. Kalau kita mau selamat, bangun akidah tauhid dalam diri kita, umat kita, pemimpin kita. Bangun syariat Islam, tegakkan. Karena dunia sekarang sudah berteriak-teriak, tidak akan ada jalan lain kecuali syariat Islam. Termasuk Rusia, Vladimir Putin itu akan menerapkan sistem ekonomi Islam, padahal dia masih Kristen Ortodoks. Bayangkan, tidak ada lagi. Sebutlah sistem apapun, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem peradilan, perundang-undangan, bisnis, Islam sudah sedemikian rupa, punya perangkat yang luar biasa, sudah diterapkan hampir 13 abad lamanya, dan Allah sudah ridha itu sebagai sistem hidup kita. Dan dengan demikian keadilan hukum, keadilan sosial akan terjawab dengan sendirinya. Percuma kita berteriak-teriak minta keadilan hukum, berdemo berjuta-juta, keadilan sosial, sementara tauhid belum tegak dalam diri kita, sementara syariat belum tegak dalam diri kita. Mustahil Allah akan berikan. Dan ini contoh terjadi hari ini ketika umat Islam jauh dari agamanya, jauh dari sejarahnya. Allah kirim bangsa lain untuk memperbudaknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri kita ini dan negeri umat Islam yang lain seperti Afghanistan, alhamdulillah sudah merdeka 100%, 100% sistem syariat Islam, semua 100%. Amerika tidak bisa ikut campur, Rusia tidak bisa ikut campur. Alhamdulillah. Semoga Indonesia menyusul insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.